Takkan kubiarkan alamku binasa hanya dengan kelalaian makhluk seperti kita. Ini adalah salah satu buku yang diterbitkan oleh para siswa dan guru di sebuah sekolah di Papua. Puisi yang mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya menawarkan petualangan hebat menuju belantara kisah dan makna. Sejujurnya, mengejutkan ketika program ini sampai di 35 provinsi dan diikuti ratusan ribu siswa dan guru di Indonesia. Mengingat di tahun 2016, kami hanya memulainya dengan satu sekolah inklusif di Surakarta. Ya, ini tentang program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, sebuah program pengembangan literasi sekolah terpadu yang kami rancang untuk membantu sekolah-sekolah agar lebih cepat bergerak maju. Kami menyadarinya bahwa mengembangkan program literasi sekolah yang tepat guna merupakan hal yang sangat penting, namun juga begitu kompleks kerumitannya, butuh tenaga lebih, dana yang tidak murah. Guru yang begitu padat. Namun, melalui program GSME nasional, itu semua tidak lagi menjadi soal. Masalah sekolah akan segera tuntas secara total. GSME nasional adalah program pengembangan literasi sekolah terpadu yang memfasilitasi seluruh siswa dan guru untuk dapat menerbitkan buku, mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pendampingan program literasi, pemberdayaan ekonomi, serta kompetisi berliterasi paling bergengsi di tingkat nasional dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Itulah yang membuat program ini tidak hanya konkret memberikan dampak, tetapi juga mudah untuk diterapkan di sekolah ibu dan bapak. Bersama Nyala Nesya, Bapak Ibu tidak hanya didorong, tetapi dilatih, didampingi, bahkan difasilitasi penuh untuk bertransformasi menjadi sekolah aktif literasi nasional. Sekolah yang menjadi taman bagi para kreator dan penggerak perubahan. Ribuan sekolah telah bergabung dalam gerakan ini. Kini, saatnya kita memulai. Selamat datang di Ruang Teater Gedung Kesenian Balikpapan. Hari ini Kamis 18 April 2024 di acara puncak Festival Literasi Balikpapan ketiga tahun 2024. Program Festival Literasi Balikpapan ini diselenggarakan dalam rangkaian program Lomba Menulis Tingkat Sekolah dan Kota Balikpapan, penerbitan dan pencetakan buku antologi sekolah, pelatihan dan sertifikasi, pelatihan pemecahan rekor muri, dan acara puncak Festival Literasi Balikpapan. Festival Literasi Balikpapan ini yang ketiga kalinya ya. Jadi menurut saya bukan hanya soal bagaimana kegiatan ini terselenggara hanya sebagai rutinan tahunan. Tapi sebenarnya kegiatan ini adalah wujud komitmen bersama. Wujud komitmen Bapak Ibu di dinas, Bapak Ibu di Pemkot Balikpapan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, siswa, murid, dan orang tua. Dan hari ini dalam penganugerahan rekor muri buku antologi karya sekolah yang terbanyak di Indonesia, tadi ada sebanyak 581 karya para siswa-siswi sekota Balikpapan. Mudah-mudahan kerjasama dan dukungan
tidak hanya sampai di sini, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kita tahun ini mendapatkan rekor muri dan tidak hanya cukup di sini, kita terus melakukan sosialisasi kepada guru dan sekolah dan kepada masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini dan semoga kita dapat bekerja sama untuk melanjutkan dan meneruskan pertumbuhan literasi dan pendidikan di Indonesia. Festival literasi ini sangat luar biasa ya karena membuat kreativitas siswa dan sekolah lebih aktif lagi dalam bidang literasi di sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah dan orang tua yang telah mendukung saya. Tentunya Muri mendorong gerakan literasi di Indonesia sehingga terciptanya Indonesia maju, Indonesia berjaya. Nyala Nesia, masa depan Indonesia. Salam literasi. Nyala Indonesia. Menyalakan masa depan. Terima kasih.
Selamat datang dalam puncak acara Festival Literasi Denpasar keempat. Ya, halo. Saat ini saya ada di Kota Denpasar, tepatnya di Gedung Dharma Negara Alaya atau DNA. Dan hari ini luar biasa sekali. Jadi ada ratusan siswa, guru, dan juga kepala sekolah yang hadir dalam acara puncak Festival Literasi Denpasar. Dan kerennya, ini ada Festival Literasi Denpasar yang keempat kalinya. Seperti penjara tanpa pintu. Hari ini sungguh luar biasa dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar, juga kepada Nyalanesia yang selalu mendukung, juga buat Ibu Jemima yang menjadi motivator kami untuk tetap maju dan berjuang meningkatkan dan memajukan literasi sekolah. Nyalanesia memberikan wadah bagi generasi-generasi kita untuk selalu berliterasi. Sungguh bangga juga, bersyukur untuk anak kami yang bisa memperoleh juara 1 lomba puisi Kota Denpasar. Terima kasih Nyalanesia. Melalui Nyalanesia, saya berharap ke depannya tentunya literasi di Kota Denpasar dapat terus meningkat. Saya selaku Bunda Literasi Kota Denpasar tentunya mengucapkan banyak terima kasih Festival Literasi Nyalanesia di Kota Denpasar yang tahun ini adalah tahun keempat. Untuk kedepannya melakukan kegiatan kolaborasi dengan kami sehingga apa yang menjadi tujuan dari literasi itu bisa kita capai. Terima kasih untuk Nyalanesia selalu bisa menjadi partner terbaik Kota Denpasar untuk mendukung program-program literasi. Kami menyambut baik program-program yang dilaksanakan oleh Nyalanesia. Ke depan harapan kami keikutsertaan madrasah kami di Kota Denpasar akan semakin banyak. Kesan saya adalah luar biasa. Semuanya mulai dari pemerintah Kota Denpasar, satuan pendidikan yaitu kepala sekolah, guru dan murid-murid semuanya antusias. Begitu juga dengan orang tua. Pesan saya ke depannya literasi harus terus digalakkan secara kontinu. Jangan hanya berkarya tahun ini, tapi tahun ke depan, ke depannya dan ke depannya lagi. Kita harus terus berkarya selama hayat dikandung badan. Semoga literasi di Indonesia bisa meningkat prestasinya, kemudian literasi di Denpasar sendiri juga pada khususnya, sehingga pada akhirnya tujuan dari literasi yaitu untuk mensejahterakan manusia bisa tercapai. Nyalanesia, nyalakan masa depan. 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 Festival Literasi Denpasar, Denpasar Kota Literasi.
Literasi Nasional Indonesia Berkarya. Pagi hari ini tanggal 28 ingin mengunjungi Museum Batik dan Art Hati. Kita bisa belajar untuk membatik nanti di sana. Nyala Indonesia. Nyalakan masa depan. Lain dari yang lain, keren untuk Melanesia. Ini akan terus menggaung di seluruh Nusantara. Tentunya kami berbangga bisa terundang dan hadir di tempat ini. Semangat mengembangkan kegembiraan membaca dimanapun dan kapan saja. Lagi tahun depannya pengen ikut lagi, punya ikut terus gitu. Ini acara yang keren banget. Terus berkembang dan menjadi bagian kontributor dalam kemajuan literasi di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kita harus berkarya agar kita selalu dikenang oleh orang-orang dan kita bisa meninggalkan pesan kita di dunia ini. Ini anak-anak muda yang begitu potensial gitu ya, membangun literasi sehingga meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Bekerja bersama-sama berkolaborasi untuk membangun literasi Indonesia. Tambah sadar kita untuk meningkatkan kapasitas diri dan mengabdikan segala yang kita mampu untuk bangsa dan negara. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi kepada Nyalanesia yang telah menyelenggarakan Festival Literasi Nasional 2024. Ajang ini merupakan sarana bagi generasi muda dalam melestarikan budaya membaca di Indonesia. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menebar harapan dan semangat yang dapat dijadikan momentum menuju kebangkitan Indonesia Emas 2045 pada 750 peserta siswa, guru, kepala sekolah, serta perwakilan instansi dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Selamat merayakan Festival Literasi Nasional 2024. Terima kasih Nyalanesia. Nyalanesia, nyalakan masa depan. 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 Semoga selalu menyala. Salam literasi. Pernah. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Semoga suara saya sudah bisa masuk ke Bapak Ibu sekalian. Baik, saya izin untuk memulai webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara hari ini, yaitu webinar inspiratif, kreatif, ide dan praktek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bersama pembicara kita yang luar biasa, yaitu Bapak Arief Setiawan, selaku Ketua Penggerak Literasi SMK Negeri 1 Tuban. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari seluruh sekolah yang sudah
bergabung dan berminat dalam acara pada sore hari ini. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat bagi kita semuanya nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelum acara kita mulai, mungkin saya ingin sedikit memberikan overview mengenai webinar kita pada hari ini. Webinar kali ini akan mempersembahkan mengenai bagaimana SMK Negeri 1 Tuban melalui Bapak Arief Setiawan yang telah mengikuti program Sekolah Literasi Nasional, membagikan ceritanya mengenai ide dan praktek kreatifnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, salah satunya mengenai literasi baca tulis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa undang beliau kepada Bapak Arief Setiawan. Selamat sore Bapak Arief, apakah sudah bergabung ke dalam room? Alhamdulillah, selamat sore. Selamat sore Masih bisa Bapak. menyempatkan untuk berbagi di acara webinar ini ya. Amin, alhamdulillah. Bagaimana Bapak ya? Bapak kabarnya? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Tapi semoga aja ini berjalan lancar karena kebetulan di kawasan Tuban, Jawa Timur mendung ini ya, agak gelap. Jadi mendungnya agak gelap. Semoga aja nanti tidak terjadi apa-apa. Oke, baik Pak. Semoga tidak menjadi halangan bagi acara kita hari ini ya Pak untuk kita sama-sama mendengarkan bagaimana sih sebenarnya SMK Negeri 1 Tuban ini menjalankan proyek P5-nya. Mungkin bisa diceritakan juga Bapak akhir-akhir ini aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh sekolah, mungkin apakah ada ujian dan lain sebagainya? Oh iya, benar sekali. Baru saja selesai melaksanakan ujian PAS ya. Tentunya sebelum pelaksanaan ujian kemarin untuk kegiatan literasi juga sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tetap kita kondisikan lingkungan literasi di sekolah kita dengan berkarya tentunya, kemudian dengan beberapa publikasi-publikasi penting tentang literasi yang tetap dijalankan dengan semangat oleh anak-anak. Baik, baik Bapak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena waktunya juga sudah lumayan sore gitu, mungkin bisa saya persilakan kepada Bapak Arief Setiawan untuk mengisi webinar hari ini. Silakan Bapak, Iya. teman-teman operator bisa dibantu untuk share screen juga. Terima kasih untuk co-hostnya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu peserta webinar. Tentu senang sekali saya diberikan kesempatan mewakili dari SMK Negeri 1 Tuban untuk membagikan inspirasi tentang proyek literasi kreatif. Jadi nantinya kita bersama bisa sharing ya. Sebelumnya salam kenal semuanya, saya mewakili tim literasi dari SMKN 1 Tuban, Arief Setiawan, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tuban, kawasan Jawa Timur. Dan tak lupa juga saya menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk kita belajar bersama, sharing, bisa meningkatkan kompetensi melalui cerita pengalaman saya dalam mengimplementasikan program literasi sekolah yang nantinya menjadi proyek P5 sekolah bersama Nyalansia. Jadi semoga saja waktu yang Bapak Ibu luangkan menjadi waktu yang bermanfaat, yang tentu akan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya juga. Kebetulan ini sudah di-sharing ya, inspirasi kreatif, ide, dan praktek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Jadi pada kesempatan sore ini, saya akan menceritakan pengalaman dalam mengimplementasikan program literasi sekolah menjadi proyek P5 sekolah, tentunya bersama Nyalansia. Harapan saya, Bapak Ibu ini nanti yang mengikuti webinar ini mendapatkan ide dan praktek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa diimplementasikan pada sekolahan masing-masing. Pada dasarnya nanti kalau ada tanya jawab, kita sempatkan untuk saling sharing. Jadi sebelum saya lebih lanjut menceritakan bagaimana saya harus menjalankan proyek P5 literasi, tentu saya akan sedikit membahas tentang P5 yang kebetulan di SMKN 1 Tuban sudah berlangsung ya, sudah saya laksanakan. Sedikit kilas balik P5 di SMKN 1 Tuban sebelum saya bergabung dengan program Nyalansia ini.
sudah pernah mengadakan bazar masakan daerah di sekolah dalam rangka perwujudan tema kepekerjaan dan kearifan lokal. Jadi P5 ini memang dari kemarin, dari tahun-tahun yang kemarin sudah berjalan, saya yakin di semua sekolahan sudah berjalan, walaupun berbeda-beda konsep. Kita alhamdulillah sudah 3 kali atau hampir lebih 5 kali. Tentu banyak hal yang masih saya harus evaluasi, sehingga tidak salah kalau saya harus mencari mitra untuk bagaimana bisa mengembangkan sayap lebih bisa berkembang lagi tentang P5 termasuk dalam literasi. Jadi nggak sengaja juga informasi dari medsos. Jadi saya mengembangkan kerjasama dengan mitra luar sesuai dengan program pengembangan literasi sekolah. Alhamdulillah, mulai informasi medsos tadi, saya resmi mulai bergabung dengan Nyalanesia, kalau nggak salah bulan Januari 2024. Tentu dalam program Sekolah Literasi Nasional Gelombang 1 2024. Program ini yang memfasilitasi sekolah secara utuh untuk menciptakan transformasi literasi dan pendidikan kemerdekaan. Jadi seluruh siswa dan guru selama 1 tahun ini didampingi untuk meningkatkan kompetensi, prestasi, bahkan melahirkan output berupa karya, sertifikat, dan beberapa proyek yang berdampak. Adapun dampak yang paling penting ini yang jadi kebutuhan sekolah adalah dapat meningkatkan rapat pendidikan sekolah kita masing-masing di literasinya. Bisa lanjut untuk PPT-nya? Ya, ini ya. Jadi ini bukti bahwa kita sudah bergabung bersama Nyalanesia dalam program Sekolah Literasi Nasional tahun 2024. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita semua di sini dibimbing benar-benar untuk didampingi bisa menciptakan lingkungan dan menciptakan transformasi literasi pada pendidikan yang berkemerdekaan. Jadi implementasinya dari Sekolah Literasi Nasional sendiri itu sangat lengkap menurut saya, karena di sini ada beberapa program yang diberikan, mulai dari kelas literasi baca tulis, kemudian ada literasi numerasi, kemudian ada literasi finansial, ada literasi digital, literasi sains, literasi budaya. Kesemuanya ini kalau kita implementasikan dalam kurikulum Merdeka bisa menjadi proyek penguatan profil Pancasila. Apalagi metode yang kita gunakan adalah implementasi project based learning. Jadi benar-benar siswa ini diajak aktif untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Makanya outputnya adalah karya buku, terbitan, kemudian bahkan di literasi digital yang tadi sore juga baru ada sosialisasinya terkait bagaimana kita menciptakan portal literasi. Lebih kerennya lagi, ini diperlombakan juga. Jadi menambah motivasi saya untuk mengajak anak-anak dan semua guru yang ada di lingkungan Sekolah SMKN 1 Tuban untuk bisa menjalankan Sekolah Literasi Nasional bersama Nyalanesia ini. Jadi itu lanjut. Saat ini juga untuk implementasi project based learning di SMKN 1 Tuban sudah melalui program kelas literasi baca tulis. Ya, untuk bisa lanjut saya berikan gambarannya. Jadi di sini posisinya kita sudah melaksanakan kelas literasi baca tulis. Lanjut. Nah, ini sedikit saya akan menceritakan peta konsepnya terlebih dahulu yang diberikan oleh pihak Nyalanesia. Step by step atau tahap per tahap bisa kita lihat semuanya di sini, peta aktivitas kelas literasi baca tulis, mulai mengikuti pelatihan daring Nyala Akademi, kemudian mulai tahap proyek penulisan dan pengiriman karya perdana, bahkan kalau lengkap ini sampai pada penjuruan PJPL tingkat nasional. Nah, pengiriman buku antologi sekolah untuk tahap 5. Nah, tahap-tahap ini alhamdulillah sudah saya lalui, tinggal nunggu aja untuk penjuriannya. Semoga aja bisa berjalan dengan lancar. Dan lebih kerennya lagi, jangan khawatir untuk susah untuk mengembangkan literasinya seperti apa, bagaimana menerapkannya. Di Nyalanesia sendiri ternyata sudah diberikan modul belajar literasi baca tulis. Modulnya ini sangat lengkap yang bisa membimbing kita
bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan dengan tepat. Di kelas literasi baca tulis SMKN 1 Tuban, tentu menulis puisi ya, jadi membuat buku antologi puisi. Sedikit saya bercerita terkait bagaimana konsep saya menjalankan ini. Yang jelas perlu kita ketahui semua, untuk mengembangkan literasi sekolah ini rasanya tidak mungkin kalau kita bisa berjalan dengan sendiri. Makanya ini hal utama yang penting yang perlu kita lakukan. Hanya sekedar sharing aja buat semuanya, Bapak Ibu yang sore hari ini lagi mengikuti webinar ini. Kita perlu bentuk kerja tim, ya. Jadi kerja tim bersama tim rekan guru. Misalnya di SMKN 1 Tuban ini kita bentuk tim KLS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Siapa saja yang harus kita bentuk tim GLS ini? Tentunya tidak hanya guru yang mengampu bahasa Indonesia, misalnya seperti saya ini kebetulan mengampu bahasa Indonesia, tapi juga guru-guru yang mengampu untuk mapel lainnya, misalnya matematika atau bahkan yang lainnya. Karena balik lagi literasi tidak melulu harus baca tulis, tapi literasi ada literasi digital, ada literasi numerasi. Makanya kita harus melibatkan seluruh guru untuk mendampingi siswa untuk bisa menjalankan program literasi di sekolahan kita. Lanjut, setelah terbentuk tim, baru saja mulai merencanakan. Jadi ini gambaran rencana utama saya. Jadi kita melakukan pelatihan bersama. Jadi mengikuti pelatihan bersama Nyalanesia ya. Dalam hal ini platformnya Nyala Academy. Nyala Academy ini satu platform secara daring bisa kita akses dan bisa kita pelajari secara sendiri-sendiri atau bisa dipelajari secara bersama. Artinya secara pribadi kita bisa membuka platform Nyala Academy ini dimanapun. Dan bahkan kalau kita sudah menyelesaikan mempelajarinya, kita nantinya akan dapat sertifikat dan bisa mengunduh sendiri. Ini berguna sekali LMS ini ya. Jadi kita bisa belajar dengan anak-anak secara kelompok. Kita juga nanti bisa mengajak mereka untuk menyelesaikan bagaimana pelatihan membuat puisi itu, kemudian apa saja yang harus dibutuhkan untuk membuat puisi sehingga nantinya kita bisa berkarya. Baru proyek penulisannya ini, kita di kelas literasi baca tulis itu persiapan menulis puisi sekaligus. Nah ini konsep saya bersama tim, konsepnya tim Gerakan Literasi Sekolah saya yang menyinkronkan ya, artinya mengimplementasikan dalam pembuatan proyek puisi itu supaya anak itu tetap punya rasa tanggung jawab, kemudian punya rasa keseriusan dalam mengerjakan. Setelah kita bimbing dengan beberapa kali pertemuan dan dengan Nyala Academy, maka kita menyiapkan mereka untuk menulis puisi sebagai persiapan ujian tengah semester ya. Jadi dalam hal ini mereka nantinya akan menulis dengan serius. Baru nanti hasilnya, baru kita nanti buat antologi 50 puisi terbaik yang kita pilih dari hasil bagaimana kita menilai puisi anak-anak tersebut. Tentunya di dalam asesmen penilaian puisi, semua yang ada di sini mungkin sudah paham. Ini memudahkan kita untuk memilih kategori puisi mana yang nantinya kita bukukan bersama Nyalanesia dari hasil output dari kelas belajar kelas literasi baca tulisnya nanti. Lanjut, saya akan tampilkan situasinya. Ini pelatihan bersama, jadi kita gabungkan beberapa kelas. Ini pun mungkin terjadi di kelas yang lainnya karena kebetulan SMKN 1 Tuban ini kita punya banyak siswa, hampir kurang lebih 600 untuk kelas 10. Jadi kita bagi dari beberapa tim literasi kita untuk melaksanakan program pengembangan literasi untuk kelas literasi baca tulis ini bersama Nyalanesia. Ini kita ajak mereka untuk belajar puisi dengan pelatihan di Nyala Academy, serta kita langsung memberikan materinya secara langsung setiap hari dan mengecek progresnya. Ini bisa kita secara bersama, nanti di rumah anak-anak masih bisa mengakses Nyala Academy. Nah, tentu kita sebagai guru juga mengingatkan mereka untuk sering-sering juga mengakses dan ngecek progresnya mereka. Karena di dalam implementasi project based learning, hal yang paling penting adalah bagaimana kita selalu ngecek progres ya Bapak Ibu ya. Karena
ini yang nyatanya di lapangan yang agak sedikit berat yang harus kita lakukan. Ya, nanti mungkin bisa saling sharing untuk tanya jawabnya juga. Nanti siapa tahu saya dapat solusi yang terbaik bagaimana metode cek progres anak-anak ini supaya tetap konsisten dalam mengerjakan. Lanjut untuk pelatihan bersama ini kondisinya. Kemudian ini saya tampilkan bentuk atau konsep tugas mereka supaya mudah dipahami untuk pada saat proyek penulisan. Jadi di sini ini template-nya ya, lanjut langsung Basensa setelah sambut literasi nasional. Nah, ini kita berikan informasi secara online juga, dan walaupun kita sudah sampaikan di kelas, tetapi kita tetap sampaikan melalui online. Ya, sebenarnya ini tadi saya jadikan satu potong-potong gambar. Sebenarnya ini video yang nantinya bisa diakses anak-anak di YouTube terkait tugas PTS-nya. Jadi ini untuk Basensa mengingatkan bahwa kita nantinya akan menyambut Sekolah Literasi Nasional, maka ini menjadi semangat tersendiri buat anak-anak untuk mengerjakan tugas PTS-nya ini. Nah, tugasnya adalah menulis puisi. Jadi lanjut, ada ini ketentuan puisi, karena di Nyalanesia juga sudah diberikan tema ya, kebetulan tema untuk kelas literasi baca tulis kemarin itu adalah suara demokrasi. Nah, dan kami sudah dengan tim itu membuat sub-sub tema yang nantinya mempermudah anak-anak untuk bisa mengembangkan puisi mereka dengan tema yang sudah kita tentukan. Akhirnya kita menemukan beberapa subtema puisi dari tema yang sudah diberikan oleh Nyalanesia, yaitu suara demokrasi. Kemudian kita buat satu judul buku yang nantinya akan kita terbitkan dalam antologi puisi, itu adalah Muda Bersuara untuk Bangsa. Subtemanya ada 5 pilihan untuk mereka buat. Jadi di sini setiap individu kita bebani untuk menulis 2 puisi. Ini ya, nantinya takutnya konsisten nggak dalam menulis puisinya nanti, sehingga kita lebih banyak pilihan untuk kita sharing mana yang bagus dan mana yang kurang tepat. Kemudian masing-masing puisi ini boleh ditulis dengan subtema yang sama maupun berbeda. Kemudian setiap puisi maksimal kita berikan batasan 2 halaman maksimalnya ya, tapi kita tidak berikan minimalnya berapa, maksimalnya saja. Lanjut. Nah, tata cara penulisan juga kita berikan supaya mempermudah mereka juga. Kemudian pengumpulan karyanya juga kita berikan deadline waktu, karena nantinya kita juga harus tetap menyeleksi kapan waktunya yang tepat untuk kita seleksi puisinya, dan kemudian kita jadikan satu sesuai dengan apa yang template yang sudah diberikan oleh Nyalanesia. Ada beberapa karya-karya yang harus dipenuhi, termasuk 10 karya terbaik siswa, kemudian ada beberapa 5 karya terbaik guru. Jadi nanti ini mereka bisa tepat waktu mengumpulkan. Ya. Jadi tata cara penulisan ini diketik ya, mulai bisa dibaca di sini. Kita sesuaikan dengan formatnya sekalian, jenis fontnya, agar nanti kita mempermudah untuk menyusun buku antologi puisi tersebut. Lanjut. Ya, jadi tidak hanya itu, untuk mempermudah kita juga mencoba untuk memberikan template ke mereka supaya nanti bisa berseragam ya. Jadi setiap naskah itu terdiri dari judul karya, nama penulis, isi karya, narasi, biodata penulis. Ini kita siapkan di template-nya untuk bisa diunduh melalui link yang sudah kita siapkan. Setiap siswa nanti bisa mengunduh template, baru mereka bisa membuat puisinya masing-masing. Bisa dilanjut lagi. Nah, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, maka sekali lagi kita mengarahkan ketika di rumah mencoba untuk memahami Nyala Academy ya, mempelajari yang sudah ada di platform Nyala Academy itu LMS-nya, nanti buat beberapa catatan-catatan untuk bisa ditanyakan langsung pada guru bahasa Indonesia secara langsung di sekolah. Di saat pertemuan. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya proses pengumpulan puisi. Jadi kita menggunakan Google Drive. Nah, di situ terlihat ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan
dibawakan, kemudian ini ada contoh puisinya, kemudian ada contoh juga untuk biodatanya. Jadi kelengkapan biografi, proses kelengkapan biografi juga kita perhatikan supaya nanti kita juga benar-benar mudah untuk menyusun antologi puisinya. Karena kalau kita tidak beri poin-poin seperti ini, nantinya takutnya anak-anak hanya membuat puisi aja, dan bahkan mungkin formatnya beracakan, sehingga itu mempersulit kita sebagai tim literasi untuk mengumpulkan puisi ini menjadi buku antologi puisi. Itu contohnya. Kemudian saya rasa sampai di sini sudah mulai kelihatan ya, artinya ide-ide yang saya munculkan bersama tim, karena ide ini murni bukan saya sendiri, tapi benar-benar kita pikirkan bersama tim. Karena di dalam mengerjakan pengembangan literasi ini rasanya tidak mungkin kalau kita bisa kerja sendiri. Tetap membutuhkan tim, dan perlu kita ketahui semua kerjasama itu yang paling penting. Sehingga bisa kita lanjut sedikit, saya berkeluh kesah untuk terkait tantangannya ini ya. Ini salah satu testimoni dari salah satu tim saya yang luar biasa, Bu Prekiwo Sandi ini sudah sangat terinspirasi katanya setelah mengikuti pelatihan menulis puisi yang diadakan oleh Nyalasia. Nah, pelatihan ini katanya tidak hanya memperkaya kemampuannya, tetapi juga peserta didik dalam menulis puisi, karena memang di modulnya itu sangat lengkap, dan di platform Nyala Academy itu juga tentang bagaimana kita menciptakan puisi sangat mudah dipelajari, sehingga anak-anak ini sangat terbantu sekali teknik pendekatannya dalam proses pemenuhan ekspresi diri melalui puisi. Itu testimoninya. Walaupun toh di balik cerita semua ini pasti ada tantangannya, karena apapun kegiatannya tanpa tantangan itu rasanya kok tidak mungkin ya, pasti ada tantangannya. Jadi sehingga ada tantangan ini, bagaimana cara kita untuk bisa evaluasi, bahkan bisa menyelesaikan atau mencari solusi tantangan yang ada di dalam prosesnya itu. Kita lanjut. Nah, ini tantangannya. Jadi buat saya cukup kompleks sih. Tantangan utama ini benar-benar keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitator yang kompeten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis maupun fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi tidak semuanya itu bisa memahami. Jadi kita ini masih juga menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Selain itu, resistensinya dari sebagian pihak sekolah, orang tua yang kurang memahami, atau bahkan meragukan manfaat program yang coba kita jalankan. Jadi ini menjadi kendala tersendiri, karena pasti muncul ini. Makanya saya tetap, bagaimana apapun itu tantangannya, saya tetap akan mencari solusinya. Dan alhamdulillah solusinya ada, dan akhirnya kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian dalam hadap program literasi juga. Jadi kurikulumnya sudah padat ini, kadang-kalanya kita harus memanage waktu yang tepat ya, strategi khusus agar tidak mengganggu pelajaran pokok juga. Karena di program Sekolah Literasi Nasional ini juga yang perlu kita perhatikan, mohon maaf, ini sedikit masukan buat Nyalanesia juga, untuk kedepannya bisa benar-benar memanage waktu yang tepat supaya tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah yang ada. Itu tantangan yang nantinya yang saya alami dalam proses kegiatan untuk Sekolah Literasi Nasional. Tapi selebihnya luar biasa. Dengan Nyalanesia ini saya sangat terbantu untuk mengembangkan literasi yang ada di sekolahan saya di SMK Negeri 1 Tuban, wilayah Jawa Timur ya, karena yang ikut webinar kali ini itu seluruh Indonesia. Saya juga nggak menyangka ini sekitar 96 orang ikut ya. Terima kasih untuk mau mendengarkan cerita saya terkait bagaimana saya harus menciptakan transformasi literasi pendidikan berkemerdekaan melalui program Sekolah Literasi Nasional. Sehingga tantangan-tantangan ini membutuhkan proses ya, bagaimana nantinya kita bisa konsisten dalam keberhasilan program ini. Kemudian lanjut, outputnya beberapa tantangan-tantangan yang sudah terjadi. Alhamdulillah di program kelas literasi baca tulis ini akhirnya
kita bersama tim berhasil membuat satu antologi puisi bersama Nyalansia dengan judul Muda Bersuara untuk Bangsa. Jadi ini hasil karyanya, hasil kelas literasi baca tulis outputnya. Puisi ini terdiri dari beberapa puisi dari guru dan siswa, sehingga ini menjadi antologi bersama sesuai dengan aturan atau template yang sudah diberikan oleh Nyalanisia melalui modulnya. Cara menyusunnya juga sudah diberikan semua, bahkan template-nya mulai dari tata letaknya puisi mana yang harus didulukan, kemudian naskah-naskah mana yang harus, ini sudah ditentukan. Jadi mulai dari 10 karya unggulan siswa, kemudian kita membuat kata pengantar, kemudian 5 karya unggulan guru, bahkan yang terpenting adalah surat orisinalitas karya kita ya, juga itu data penulis. Nah, ini terwujud dari 50 puisi itu menjadi kumpulan buku puisi atau antologi puisi SMK Negeri 1 Tuban, Muda Bersuara untuk Bangsa. Jadi tentu suatu kebanggaan ya ketika program itu kita laksanakan dan kita mendapatkan outputnya, ada karyanya. Karena selama ini P5 biasanya itu hanya sekedar karya dan dikumpulkan, tanpa ada selebrasi atau sebuah terbitan yang mungkin membuat kita merasa puas dan bangga. Makanya saya tetap untuk mengembangkan literasi di sekolah saya ini dengan bekerja sama dengan Nyalansia melalui Sekolah Literasi Nasional. Jadi ini yang benar-benar saya rasakan. Tentu tidak panjang ya cerita saya, hanya program kelas literasi yang sudah saya coba ceritakan tadi. Tentu sangat bermanfaat. Sudah selesai itu aja. Bagi saya untuk mengembangkan literasi itu sangat penting ya, karena mau nggak mau literasi itu hal yang sangat kita butuhkan. Bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan rapot pendidikan di sekolah kita dengan literasi, tentu kita bisa membuat dunia ini menjadi terang ya. Itu dari saya. Terima kasih, dan operator mungkin bisa diputarkan tanggapan siswa terkait program kelas literasi baca tulis. Itu sempat anak-anak buat video testimoninya, mungkin kalau masih ada waktu bisa ditampilkan secara langsung. Oke, boleh dari operator bisa untuk di-share juga testimoninya. Senang bisa bergabung dalam pengembangan Sekolah Literasi Nasional bersama Nyalanisia. Melalui kegiatan literasi baca tulis, kita dibimbing sehingga menghasilkan sebuah karya yang siap diterbitkan. Program ini samanya juga sangat bermanfaat bagi kami seorang pelajar yang ingin mengetahui dunia lebih luas lagi. Mari kita hidupkan literasi agar dunia ini terang. Bersama Nyalanisia, nyalakan masa depan. SMK Negeri 1 Tuban, terdepan dan terpercaya. Ya, jadi itu
tadi video testimoni yang sudah diputarkan, terima kasih. Kalau kita dengar tadi jargonnya anak-anak, hidupkan literasi ya agar dunia ini terang, bersama Nyala Indonesia nyalakan masa depan. Benar sekali. Tentu saya juga sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa bercerita, apalagi ini diikuti oleh seluruh guru ya mungkin yang bekerja di bidang pendidikan semuanya di Indonesia. Saya sangat butuh sharing ataupun berbagi pengalaman juga. Nanti dari hostnya silakan dipandu untuk tanya jawab terkait ide inspiratif yang tadi sudah saya ceritakan. Kembali lagi saya tekankan bahwa ide ini muncul dari tim ya, karena ini literasi itu suatu hal yang harus kita benar-benar jalankan bersama tim, karena kalau kita sendiri itu sulit juga untuk bisa berjalan sendiri. Silakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya bisa berbagi pengalaman cerita tentang menjalankan kelas literasi baca tulis. Sementara ini kita juga masih proses, kemarin sudah menyerahkan juga yang literasi numerasi ya, tapi masih belum selesai karena kalau literasi baca tulis sudah selesai, makanya saya bisa cerita prosesnya seperti apa. Itu saja, saya kembalikan ke hostnya, mungkin nanti ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arief atas pemaparan materi yang luar biasa, sangat mudah dipahami juga dari Bapak Ibu Guru. Mengimplementasikan PJBL juga P5 secara terkoordinir begitu, yang ada di SMK N1 Tuban. Mungkin ini yang dipaparkan juga baru satu proyek ya Pak, jadi apa namanya hanya baru di proyek literasi baca tulis karena yang sudah sampai ke tahap pelaporan dan juga pembuatan buku, pembuatan karya itu di mungkin di literasi baca tulis. Baik, saya izin untuk buka ya Pak sesi tanya jawabnya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai bagaimana praktek di sekolah, terutama sekolah SMKN 1 Tuban, apakah mungkin menghadapi kendala yang sama, mungkin boleh langsung raise hand saja atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ini sudah ada satu penanya, yaitu Bapak Hasan, SPD. Silakan Bapak Hasan, selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Nama saya Hasan SPD, guru SMA Negeri 1 Pentasela, Lombok Timur, dan mengajar dari timur matematika. Nah, apa yang Bapak sampaikan pengalaman tadi, kemarin kan kami juga sedang melaksanakan kegiatan. Oh ya, sebelumnya terima kasih Nyala Indonesia sudah menerbitkan buku saya. Oh, luar biasa ini Bapak. Ini kemarin sudah diterbitkan, menelusuri bilangan matematika dalam ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Oh, keren Bapak. Keren Pak Hasan, semangat. Ya, terima kasih ya. Nah, kemarin saya sudah secara kebetulan Pak, ini kebetulan, tanda petik kebetulan, saya udah membuat 2 buku antologi puisi. Ini sudah. Ini kebetulan kemarin Nyala Indonesia belakangan, jadi saya udah produk tahun 2001, 2002. Nah, kebetulan kalau puisi itu hobi. Kebetulan hobi. Dan kebetulan saya di sekolah itu bukan ketua tim dan juga bukan pengurus perpustakaan, Pak. Tapi sekolah meminta saya membimbing siswa kemarin, dan puisinya udah banyak, udah lumayan banyak, dan mungkin saya tanya ketua yang dianukan tadi, besok rencananya besok kita mau seleksi, karena katanya harus diseleksi. Kemungkinan saya juga besok akan seleksi. Ya, secara kebetulan mereka
beliau-beliau itu mempercayai saya. Dan saya tidak jadi pengurus karena lagi sebentar kan udah 58 tahun nih, 2 tahun lagi udah pensiun soalnya. Jadi Bisa jadi pembina ini Bapak. ya kebetulan mau pensiun. Jadi saya diminta bimbing. Nah, proses di Nyalanesia tadi itu puisi, Mbak. Pembimbingannya kemudian untuk tema itu ditentukan sekolah ya. Satu yang saya tanyakan, apa tema di sekolah. Kemudian susunan puisi tentu kita yang urus. Terus kalau tadi itu menulis biodata penulis, Pak. Iya, biografinya, biodata penulis. Biodatanya berapa lembar itu banyaknya. Karena kan biasanya profil penulis itu kan yang pengalaman saya kan selalu saya membuat buku secara kebetulan udah 6 beri ISBN, Iya. Jadi profil penulis itu kan 1. Nah, ini kalau kita tadi maksudnya Pak Arif menampilkan profil anak-anak itu kan banyak tuh. Anak itu banyak nulis. Nah, gimana cara menyusun profilnya itu. Kemudian tentang proyek. Saya kebetulan di sekolah saya sudah kurikulum merdeka, cuman angkatan kedua. Jadi angkatan kedua, tahun depan ini baru angkatan ketiga. Dan saya belum pernah mengajar kurikulum merdeka. Saya belum pernah mengajar di kurikulum merdeka. Saya mengajar kurikulum K13. Nah, jadi K13. Jadi, tetapi kalau sistem pengajaran saya itu selalu kontekstual. Kemarin ketika mengajar bangun ruang, anak saya suruh pungut. Nah ini, sedotan minuman mineral. Banyak saya lihat tercecer. Kemudian saya minta mereka kumpulkan buat kerangka kubus. Dan bekas minuman itu saya minta digunting jadi dinding-dindingnya bangun ruang. Nah seperti itu proses kita gunakan. Kalau saya mau kaitkan sih itu bisa masuk kepada ini Pak. Apa? Tentang lingkungan ya Pak? Apa? Iya. Lingkungan ya? Apa termasuk tema 1 Ketuhanan Yang Maha Esa ya? Yang budi pekerti tentang alam. Nanti proyeknya kan apa ya? Apa nama proyeknya Pak? Yang 7 tema kalau penggunaan lingkungan? Kalau di P5 sendiri itu kan ada 7 tema ini Pak ya untuk kalau di SMK ada ini kepekerjaan kemudian. Oh ya kalau pekerjaan kan di SMA. Di SMK itu ada berkelanjutan Pak ya? Bukan hidup yang berkelanjutan. Bukan hidup yang berkelanjutan karena penggunaan alam itu. Gaya hidup juga bisa Pak. Berkelanjutan. Gaya hidup. Nah, jadi itu yang saya terapkan dan saya sering menggunakan sampah. Bahkan saya ini ada rencana menulis the worst solusi media pembelajaran matematika. Itu sudah saya mau rancang nulisnya karena saya kemarin ngajar menggunakan sampah. Anak saya suruh pungut sampah. Dari sampah saya ngajar materi matematikanya. Nah saya kira itu pengalaman cuman kalau di kurikulum merdeka saya belum paham banget. Betul belum karena tidak hanya tahu teori dan bagi pribadi saya teori tidak akan mampu untuk merubah pola pikir yang saya punya sebelum saya praktik. Karena bagi saya praktik itu adalah fakta nyata kreativitas dalam hidup. Gitu. Saya kira demikian Pak Arif, mohon masukan kalau di matematika tadi kita buat ke proyek, tapi kan proyek itu terpisah. Apa boleh setiap mata-mata pelajaran itu punya proyek? Demikian dari saya. Makasih dan dari Nyalasia tadi yang saya tanyakan tolong diberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya batasnya Nyalasia kapan tuh? Karena besok mau saya seleksi puisi. Nah, itu juga yang saya tanyakan. Oke, baik. Siap. Terima kasih, Pak Hasan.
Iya, mungkin boleh langsung Silakan. dijawab mungkin Pak Arief mengenai temanya seperti apa, lalu juga Ya, yang sudah jadi gini ya, diimplementasikan. Iya. coba saya jawab satu persatu ini pertanyaan dari Pak Hasan. Luar biasa, Pak Hasan itu produktif dalam membuat puisi ya. Jadi sangat menginspirasi sekali. Untuk tema sesuai dengan modul yang disampaikan oleh pihaknya Lenesia, sudah ditentukan, ada tema umumnya yang kemarin suara demokrasi, kemudian kita membuat subtema yang nantinya bisa menjadi pilihan siswa. Jadi kita yang menentukan subtemanya, jadi bukan anak-anak. Sehingga mereka lebih terarah, itu kalau tema. Kemudian kalau template, semuanya sudah disiapkan dan sempat tadi profil ya, profil penulis atau biodata penulis. Itu memang sering kita jumpai untuk ini Pak Asen ya, anak-anak kesulitan untuk merancang profilnya sendiri, sehingga kita membantu mereka untuk menyusun profil, apa saja yang harus dibutuhkan dalam penyusunan profil. Jadi kita fleksibel aja, tidak harus benar-benar profilnya harus banyak dan bagus, tidak seperti itu. Itu ya mungkin yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk apa yang tadi sudah dilakukan Pak Hasan terkait pembelajaran, ya sebenarnya bukan kontekstual ya Pak Hasan. Kalau kita bisa memanage itu, Pak Hasan sudah menjalankan project based learning benar-benar. Jadi mereka melakukan secara langsung dan bahkan menghasilkan sebuah karya. Sehingga yang perlu dimanage Pak Hasan adalah bagaimana membuat asesmen penilaiannya supaya nanti kita tetap masuk pada pendidikan secara kurikulum juga. Karena kalau saya sendiri secara pribadi menganggap bahwa kurikulum merdeka ini kita memang benar-benar dibebaskan untuk berekspresi ya. Jadi implementasi yang paling tepat itu adalah project based learning. Contohnya tadi ya, kalau tidak salah sudah melakukan P5 dengan cara membersihkan lingkungan. Nah, ini bisa masuk di tema gotong royong. Bagaimana proyek komunitas melibatkan kerjasama dalam kegiatan sosial, kemudian mereka banyak jenisnya, bisa kegiatan bakti sosial, bahkan bisa membuat kampanye kebersihan lingkungan. Contohnya seperti itu, Pak Asin ya. Jadi nanti kita bisa mengkreasikan sendiri, walaupun hanya sekedar kerja bakti, kemudian bahkan lebih bagus tadi katanya dari hasil sampah-sampah itu bisa menjadi sebuah karya, itu malah sangat luar biasa, sehingga kita bisa membuat karya itu untuk diambil manfaatnya. Contoh aja mungkin bisa menjadi inilah wujud kampanye kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh Pak Hasan seperti itu. Jadi banyak, kalau tema tadi ada beriman pada Tuhan, ada berkebinekaan global, mandiri, kalau nggak salah itu ya yang sempat saya pelajari Pak Hasan. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang kurang ya bisa saya ditanyakan lagi Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief Dari dan juga Pak nyalanesnya Hasan. tadi. Oh ya, baik. Siapa Untuk penjelasan mengenai Sekolah Literasi Nasional sendiri, nanti akan dijelaskan setelah sesi tanya jawab dari Pak Arief, Pak. Jadi mohon ditunggu. Nanti di akhir bisa ditanyakan sama konsultan program kita. Baik, mungkin terima kasih sekali lagi Pak Hasan atas pertanyaan yang luar biasa. Kami juga mungkin izin berlanjut Pak Arief ke penanya Ya, di kolom chat. silakan. Ini Sebentar, sudah ada Bu, beberapa. sebentar izin Ya, karena baik, di sini Pak. udah masuk waktu maghrib. Saya mau lakukan sholat maghrib ya. Ya, Oh iya silakan Pak Hasan. Bapak, monggo. Terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Selanjutnya saya izin untuk membacakan pertanyaan melalui kolom komentar. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait hal materi Bapak tadi. Yang pertama ada dari Ibu Herlina dari Kemenak Kabupaten Pasuruan. Baik, barangkali dalam seminggu untuk koordinasi tim maupun siswa Pak Arief selama proses P5-nya itu seberapa intens mungkin begitu Pak? Iya, jadi kita menyesuaikan dengan target waktu yang sudah ditentukan oleh Nyalanesia ya. Jadi kita tim kita bagi minimal 1 minggu kita ada koordinasi dengan tim, sehingga intensitas kita benar-benar komunikasinya terjaga. Karena kalau kita tidak saling
komunikasi setiap minggu, nanti kita nggak bisa saling sharing atau kita nggak bisa ngecek progresnya, perkembangannya sampai mana. Apalagi di SMK Negeri 1 Tuban ini guru bahasa Indonesianya yang saya libatkan untuk jadi literasi baca tulis itu ada 7 kalau nggak salah ya, ada 7. Tetapi dalam hal ini kita melibatkan yang kelas 10 aja, karena kebetulan kemarin kelas 11 sudah berangkat magang, kelas 12 bahkan sudah mulai lulus ya. Itu program yang kita jalanin, kita fokuskan pada kelas 10. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Arif dan Ibu Herlina atas pertanyaannya Ibu. Kita berlanjut ke Bapak Ibu selanjutnya. Dari Bapak Salahuddin Haris, pelaksanaannya setiap hari atau hari-hari tertentu saja Pak? Kalau di Iya, SMK Negeri 1 Tuban. pelaksanaan gini ya, jujur ya, karena kan jumlah siswa ini kan banyak dan minat untuk membuat puisi ini juga saya mungkin semuanya berpikir tidak akan semuanya untuk membuat puisi. Tetapi kalau sudah dijadikan PTS, mereka punya tanggung jawab juga untuk dijadikan ulangan, maka punya tanggung jawab juga untuk membuat. Kalau di keseluruhan kita melakukannya saat pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi intensitas di setiap hari itu kita mengajak satu komunitas sahabat perpustakaan untuk proses dalam pembuatan puisi. Salah satunya beberapa anak yang tadi sudah membuat video testimoni itu kita bisa intens setiap hari. Terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaan dari Ibu. Ada 2 pertanyaan lagi mungkin semoga bisa terjawab ya Pak dari Ibu Iya, Novian Nuryani. Ada izin barangkali Pak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan bagaimana solusinya. Mengingat menulis puisi ini bukan hal yang mudah terkait diksi dan lain sebagainya. iya. Bapak, silakan. Pertanyaan sangat menarik ya. Ya, kendala pastilah. Semua pasti ada kendala. Terus bagaimana kita mengantisipasi kendala tersebut? Tentu apa yang kita pikirkan tidak hanya satu orang, karena dari tadi saya selalu menekankan kita kerja tim, makanya kita lebih mudah untuk menyelesaikan. Beberapa kendala yang terjadi ketika menyusun puisi, anak-anak ini sekarang mungkin lebih agak harus benar-benar selektif karena mereka dengan mudah bisa membuat puisi melalui AI ya. Wah, bahaya ini. Artificial intelligence ya. Sekarang kan udah mulai marah ini anak-anak. Nah, ini perlu kita benar-benar tanamkan kepedulian bagaimana kita bisa menciptakan puisi originalitas kita sendiri. Jadi mulai bagaimana kita memikirkan ide yang tepat, kemudian konsep dasar puisinya, kemudian menemukan inspirasi dari kehidupan sehari-hari, kemudian menulis puisi yang berkualitas itu seperti apa. Tentu itu yang akan kita berikan, dan yang paling penting kita nggak boleh hanya ngasih teori saja, tetapi kita sebagai guru, pendidik, maka harus bisa menunjukkan karya kita juga, sehingga mereka bisa terinspirasi. Itu yang coba saya lakukan untuk mengantisipasi. Memang membuat puisi itu tidak mudah. Jadi kita mencoba menumbuhkan kepedulian mereka dengan kita sebagai inspirator mereka, supaya mereka juga semangat untuk membuatnya dan yakin bahwa itu bisa, gitu aja. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Susen Octavia. Mohon izin Bapak bertanya untuk pendanaan ikut program dari Nyalanesia, apakah swadana oleh masing-masing siswa atau dari BOSP? Mungkin Iya, boleh dijawab Bapak? untuk program kegiatan literasi, karena ini kepentingan dan kebutuhan sekolahan sebagai peningkatan raport sekolahan ya di bidang literasi, tentu program ini sangat dibantu oleh sekolah BSB, jadi bukan dari siswa. Justru kita ingin mengembangkan siswa supaya mereka bisa menciptakan sebuah karya dan tetap konsisten dalam berliterasi juga, mengembangkan inspirasi juga. Itu
Iya, betul. Terima kasih Pak Arief. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Nyalanesia akan membantu setiap permasalahan Bapak Ibu. Mungkin tadi yang bertanya soal diksi, lalu bagaimana mengingatkan menulis dengan cara yang lebih mudah. Mungkin akan ada kelas-kelas Nyala Akademi, lalu nantinya akan ada istilahnya redaktor dari Nyalanesia atau editor dari Nyalanesia yang juga membantu Bapak Ibu tidak sendiri pastinya. Lalu juga berkaitan dengan pendanaan bisa menggunakan BOSP Bapak Ibu. Jadi kami bekerja sama dengan Siplah dari Kemendikbud sehingga langsung terkoneksi dengan Dana Bos. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu jadi itu dari sekaligus menutup pertanyaan terakhir tadi, menutup sesi webinar hari ini dan juga sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Arief atas sharingnya hari ini. Sangat luar biasa, semoga lancar selalu di program Sekolah Literasi Amin. Nasional ini sampai Ya. nanti akhirnya di modul ke-6. Mungkin Ya, ini masih proses juga. ya, soalnya terus Pak Arief untuk membuat ide-ide kreatif berkaitan dengan P5, mungkin sebelum saya akhiri sesi dari Pak Arief hari ini, saya izin untuk mengabadikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin on cam bisa langsung on cam. Silahkan. Kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, mungkin aba-aba dari saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 boleh salam literasi Bapak Ibu. Salam literasi, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Arief. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan Bapak. Sukses terus untuk proyek P5-nya di sekolah. Terima kasih Amin. Terima Bapak kasih sekali lagi. kembali. Iya. Apabila ada kepentingan lain boleh bisa untuk meninggalkan Zoom ini. Baik, sebelum kita akhiri hari ini ada satu sesi lagi yang akan dipaparkan oleh tim Nyalanesia bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam mengenai Sekolah Literasi Nasional itu seperti apa saja yang diberikan oleh Nyalanesia kepada Bapak Ibu nantinya ketika menjadi mitra di program Sekolah Literasi Nasional. Mungkin boleh silahkan saya izin menyapa Mas Fajar. Halo, selamat sore Mas Fajar. Ya, selamat sore Kak Nyalanesia. Sehat Kak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Suara saya terdengar ya? Sudah aman Mas Fajar, mungkin langsung saja silahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sembari operator nanti akan ditampilkan. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan tadi terkait dari Pak Arief ya, terkait bagaimana proyek P5 yang akan disesuaikan dengan apa literasinya. Dan di sini saya perkenalkan, saya Fajar dari Partnership Officer Nyalanesia yang akan menyampaikan terkait apa itu program SLN tadi ya, sempat sering disampaikan oleh Pak Arief bahwasanya SLN itu adalah singkatan yang mana artinya adalah Sekolah Literasi Nasional, yang mana outputnya adalah membuat proyek penguatan pelajar Pancasila dan peningkatan rapor pendidikan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa ditampilkan, mohon operator untuk slide-nya. Ya, sembari menunggu, saya mau lihat dulu tadi ada beberapa yang sudah hadir ya dari beberapa sekolah ya, yang luar biasa. Tadi ada yang dari Kemenak juga ya, Kak Nyala ya. Kemudian ini ada yang dari SMP Negeri 9 Lambaleda, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada yang dari SMP Negeri 1 Juwana, luar biasa sudah hadir dari Jawa Tengah ini. Ini dari OPTD SDN, dari SD 3 Wanakaya, wah SD, SMP, SMK ya Kak. 3 jenjang hadir semua, ya luar biasa. Nah ini sudah ada, jadi Bapak Ibu guru semua bisa kita menyaksikan bersama-sama ya. Ini tagline untuk Sekolah Literasi Nasional adalah menjelajah untuk mengubah, yang mana tagline-nya ini membawa utuh bagaimana kita bersama wujudkan transformasi sekolah dalam peningkatan rapor pendidikan. Selanjutnya,
Nah, ini program Sekolah Literasi Nasional ya, Bapak Ibu semua. Di sini ada gambar, ada Bapak Ibu guru itu memegang piala, itu karena karyanya itu lolos dan mendapatkan juara, dan juga ada anak-anaknya di sini fotonya itu membaca karyanya masing-masing karena sudah terbit. Dan di sini di bawah, di gambar bawah ini Bapak Ibu semua bisa melihat di situ ada Siplah, bahwasannya program SLN ini sudah ada di Siplah. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengikuti program kami sudah terdisplay di Siplah, sistem pembelian sesuai dengan pemerintah ya pembacaannya. Kemudian juga ada Akademi Menulis Buku. Jadi Bapak Ibu ketika ada kuota penerbitan, salah satu fasilitasnya didapatkan nanti akan ada penerbitan di Akademi Menulis Buku. Dan ada Nyala Akademi, Nyala Galeri, dan juga ada beberapa platform lainnya. Selanjutnya, nah ini sekilas Bapak Ibu semua terkait tentang program yang ada di Nyalanesia. Jadi Nyalanesia itu ya Bapak Ibu semua yang mungkin baru mendengar, melihat, ataupun membaca, ataupun baru hadir di webinar kali ini. Jadi Nyalanesia itu adalah startup pengembang program literasi sekolah terpadu yang memfasilitasi siswa dan guru untuk menerbitkan buku, mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta akses pada program apresiasi, program literasi dan peningkatan kompetensi platform terintegritas, dan pengembangan komunitas berbasis sharing ekonomi adalah 3 pilar yang menjadi fondasi bagi ekosistem Nyalanesia. Jadi Nyalanesia sendiri adalah membantu Bapak Ibu guru semua di sekolah untuk membentuk ekosistem literasi. Jadi kami dari Nyalanesia hadir untuk membantu menyesuaikan kebutuhan yang sulit ketika membentuk ekosistem literasi. Maka Nyalanesia hadir dari program-program tersebut. Dan dalam ekosistem Nyalanesia kita akan bergandeng tangan untuk menciptakan dunia baru di mana kita bisa menyaksikan anak-anak yang berkarya dan terus percaya pada mimpinya. Guru-guru yang kompeten, bermakna dan sejahtera hidupnya, dan sekolah-sekolah yang menjelma teman bermain bagi para kreator, inovator, dan penggerak perubahan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengenal Bapak Ibu semua terkait Nyalanesia. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua 7 tahun perjalanan Nyalanesia bersama ribuan pendidik dan penggerak literasi di Indonesia, yang mana 400.000 lebih siswa dan guru menulis buku ya. Jadi Nyalanesia sudah menggandeng bermitra dengan beberapa sekolah, itu 400.000, kemudian 360.000 pelatihan bersertifikat telah diberikan, dan 4.800 mitra sekolah dan instansi pendidikan, 4.000 miliar dana pemberdayaan telah disalurkan ke sekolah-sekolah, 5.000 judul buku telah terbit. Jadi mitra-mitra yang sudah bekerja sama itu ada 5.000 judul yang terbit dan 18 penghargaan. Selanjutnya, nah ini ada beberapa dari tokoh ya tentang Nyalanesia. Contohnya adalah Andi F. Noya. Bapak Ibu semua tentunya mengenal bahwasannya betapa buku penting sekali dari berperan besar dalam kehidupan saya, sehingga ketika saya mendengar kegiatan dari teman-teman Nyalanesia, saya sampaikan ini kegiatan yang luar biasa. Jadi siapapun yang terlibat, percayalah bahwa tidak semua orang punya kesempatan untuk berbuat baik seperti ini. Nah, ini salah satu tokoh Andi F. Noya yang tentunya sudah muncul di beberapa televisi yang Bapak Ibu tentunya mengenal beliau. Selanjutnya, nah ini untuk terkait program SLN ya Bapak Ibu semua, tadi sempat ditampilkan juga oleh Bapak Arief terkait programnya. Jadi SLN itu ya, Sekolah Literasi Nasional, adalah program yang memfasilitasi sekolah secara utuh untuk menciptakan transformasi literasi dan pendidikan berkemerdekaan seluruh siswa dan guru selama 1 tahun ya. Jadi program ini ya Bapak Ibu semua itu dilaksanakan selama 1 tahun. Yang dimana didampingi untuk meningkatkan kompetensi, prestasi, dan melahirkan output berupa karya, sertifikasi, dan proyek-proyek berdampak. Program ini dirancang khusus agar sekolah dapat dengan mudah, jadi bisa memudahkan dan optimal dalam mengimplementasi program literasi, gerakan literasi sekolah, serta implementasi PJBL dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk infografisnya Bapak Ibu semua, bahwasannya penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini ada 6 GLS, gerakan literasi, ada literasi numerasi, literasi digital, literasi budaya, literasi sains, literasi finansial, dan literasi baca tulis. Jadi literasi, kemudian implementasinya di beberapa literasi tersebut, dan outputnya adalah proyek penguatan profil Pancasila adalah dengan karya, buku, terbitan, proyek-proyek berdampak, portal literasi, website literasi, sertifikat, hadiah, dan penghargaan. Nah, ini untuk terkait
program SLN sendiri Bapak Ibu semua. Jadi nanti ketika di literasi numerasi diajarkan bagaimana membuat literasi tentang numerasi sendiri dan literasi baca tulis, bagaimana tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana cara-cara tentang menulis puisi, bagaimana cara menuangkan gagasan, mencari tema, dan siswa-siswa mau menulis. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika Bapak Ibu semua mengikuti program SLN. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua tentunya ketika program berjalan, seiring berjalannya waktu selama 1 tahun, ada hak yang didapatkan sekolah. Salah satunya adalah fasilitas kepala sekolah dan tim literasi sekolah. Tentunya ada beragam fasilitas dan yang didapatkan apalagi tim literasi sekolah. Yang pertama ada piagam sekolah aktif literasi nasional, plakat sekolah aktif literasi nasional, piagam kepala sekolah berprestasi, piagam penggerak literasi sekolah bagi ketua, sertifikat piagam guru penggerak literasi sekolah, konsultasi program literasi sekolah, publikasi kegiatan dan prestasi sekolah, undangan khusus Festival Literasi Nasional yang biasanya diselenggarakan oleh Nyalanesia setiap tahun, tim literasi tergabung di forum nasional, dan terakhir pelatihan khusus tim literasi sekolah. Jadi ini semua itu hak yang didapatkan oleh sekolah, terutama kepala sekolah dan tim literasi sekolah ketika mendaftar program SLN. Jadi kita masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk bisa bergabung. Mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk memberikan proyek-proyek berdampak dan memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua, di sini ada program. Jadi ada 6 program ya di infografisnya, yang kita mulai dari program literasi baca tulis. Jadi program literasi baca tulis ini ada paket literasi baca tulis yang mana ketika ada 3 paket di sini, ada paket dasar, lengkap, dan optimal. Bedanya apa Mas? Jadi bedanya ketika paket kelas literasi ini adalah ada 3 kelas, 5 kelas, dan 6 kelas. 3 jenis pelatihan yang ada di literasi baca tulis ini. Kemudian ada sertifikat untuk setiap kelas literasi, sertifikat 40 jam pelajaran, event penulisan, kuota penerbitan. Jadi setiap paket yang dipilih itu berbeda. Misalnya paket dasar yang pilih, dia mendapat kuota penerbitan 5 judul, sedangkan yang lengkap itu 10 judul. Begitu juga dengan paket lainnya. Kemudian ada piagam sekolah aktif literasi, kemudian ada hadiah dan penghargaan tingkat sekolah bagi yang lengkap, dan juga lomba menulis karya semuanya dapat dari semua paket, kemudian hadiah dan penghargaan tingkat nasional. Itu untuk program literasi baca tulis. Kemudian program literasi numerasi sendiri, yaitu ada paket kelas literasi numerasi. Untuk paket dasar ada 3 jenis pelatihan, lengkap ada 3 juga sama, dan optimal sama. Kemudian sertifikat untuk setiap kelas, sertifikat 40 jam pelajaran untuk guru dan kepala sekolah, instalasi sarana media pembelajaran, sertifikat piagam sekolah aktif literasi, program implementasi PJBL, dan hadiah dan penghargaan. Jadi setiap program literasi itu ada hadiah dan penghargaannya. Jadi ketika Bapak Ibu semua melakukan proyek-proyek berdampak itu dikompetisikan. Jadi yang paling terbaik nanti akan mendapatkan hadiah penyerahan di tingkat nasional, yaitu di acara Festival Literasi Nasional. Selanjutnya, program literasi digital. Jadi program literasi digital yang ketiga yaitu adalah paket kelas literasi digital LMS yang tadi sudah disampaikan Pak Arief, yang mana nanti bisa menonton di Nyala Academy ya terkait pelatihannya seperti apa, dan nanti bisa langsung mengunduh sertifikat ketika sudah menonton. Kemudian pembuatan website literasi sekolah, ketika dasar berarti websitenya standar, fitur-fiturnya kalau lengkap dan optimal ada premium. Kemudian pengelolaan website literasi sekolah itu selama 3 bulan kalau paket dasar, lengkap 12 bulan, dan optimal 12 bulan. Kemudian sertifikat kompetensi, program implementasi PJBL, program sekolah aktif literasi digital, lomba website literasi tingkat nasional, dan hadiah penghargaan. Kalau literasi sains ini hanya berlaku bagi Bapak atau Ibu sekolah yang memilih paket lengkap dan optimal. Yang paket dasar karena dia tidak mendapatkan, karena berbeda. Jadi setiap program literasi akan mendapatkan hadiah dan penghargaan, dan juga implementasinya seperti apa. Selanjutnya Mas. Nah ini yang terakhir ada program literasi finansial dan program literasi budaya. 2 program literasi ini tidak berlaku untuk paket dasar, karena ini hanya berlaku untuk paket lengkap dan optimal. Jadi Bapak Ibu semua ketika ingin mendapatkan 6 paket tersebut, paket literasi GLS tersebut, gerakan literasi sekolah, maka minimal bisa untuk di paket lengkap atau memungkinkan di paket optimal. Kalau paket literasi finansial nanti kita akan fasilitasnya dapat ada instalasi sarana media pembelajaran, program implementasi PJBL, piagam sekolah aktif literasi,
paket kelas khusus literasi finansial. Untuk literasi budaya, yaitu paket kelas literasi budaya kewarganegaraan, bagaimana nanti budaya, bagaimana membuat sebuah tarian atau budaya-budaya yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menjaga budaya warisan yang ada di Indonesia, kemudian program implementasi PJBL, piagam sekolah aktif literasi budaya, dan terakhir hadiah dan penghargaan tingkat nasional. Jadi setiap program literasi itu ada hadiahnya. Jadi ketika Bapak atau Ibu mengikuti program ini, maka akan ada hadiah bagi yang paling terbaik. Selanjutnya, oke, next. Nah, ini Bapak Ibu semua terkait apa sih, pasti bertanya-tanya tentang literasi yang akan disampaikan. Nah, untuk kita mulai dari sebelah kiri ya, itu tentang tema suara demokrasi. Untuk proyek penulisan dan penerbitan buku antologi, untuk literasi baca tulis, itu dimulai dari proyek penulisan penerbitan buku antologi. Yang mana nanti siswa dan siswi dan tim literasi sekolah itu mendampingi bagaimana membuat sebuah puisi yang temanya suara demokrasi, yang mana nanti subtemanya sesuai dengan keinginan sekolah kembali. Apa yang menjadi sangkut paut tentang suara demokrasi. Kemudian tentang literasi numerasi, yaitu membuat proyek riset sederhana, membuat infografis dan pameran poster tentang tema rekayasa dan teknologi, tentang IT dan lain sebagainya. Kemudian untuk literasi budaya, yaitu proyek merancang sebuah pertunjukan seni daerah dan publikasinya. Biasanya tari-tarian ataupun tentang alat musik yang membuat tentang kearifan lokal. Kemudian ada proyek membuat konten edukatif serta publikasi web literasi sekolah. Literasi digital ini biasanya berbentuk website yang mana nanti akan difasilitasi oleh Nyalanisya. Kemudian Bapak atau Ibu bisa mengupload, mengunggah tentang karya-karya website, tentang apa yang aktivitas yang dilakukan tentang literasi di sekolahnya. Kemudian gaya hidup berkelanjutan, proyek penjelajah ilmiah, bahan ajar kreatif, serta menanam pohon untuk literasi sains, dan manajemen anggaran dan membuat proyek yang mampu menaik nilai jual. Ini tema kewirausahaan untuk literasi finansial. Nah, ini beberapa project based learning dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu semua, untuk detailnya akan disampaikan melalui bimbingan teknis. Nah, yang mana bimbingan teknis ini berlaku ketika Bapak Ibu semua sudah mendaftar. Nanti akan dijelaskan secara rinci dan bagaimana teknis pengerjaannya dan berkoordinasi dengan tim Nyalanisya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua yang tadi disampaikan bahwasannya setiap literasi itu ada hadiah dan penghargaan nasional. Jadi penghargaan sekolah aktif literasi baca tulis itu juga ketika maju di tingkat nasional akan mendapat penganugerahan dan penghargaan bagi tim literasi sekolah dengan pengembangan proyek literasi baca tulis terbaik di tingkat nasional. Jadi juara nasional dapat piala, piagam, dan uang pembinaan senilai Rp2 juta plus dana pengembangan senilai Rp3 juta. Ditambah sekolah percontohan literasi baca tulis karena karyanya yang terbaik, dan 10 nominal plakat dan penghargaan, piagam penghargaan, pendampingan program sekolah penggerak literasi. Penghargaan sekolah aktif literasi numerasi tingkat nasional, itu ada penganugerahan dan penghargaan bagi sekolah dan tim literasi sekolah dengan pengembangan proyek literasi numerasi. Jadi setiap literasi itu mendapatkan penghargaannya Bapak Ibu semua. Kemudian dia juga mendapatkan juara nasional, yaitu uang pembinaan senilai Rp2 juta dan dana pengembangan senilai Rp3 juta, ditambah sekolah percontohan, dan 10 nominal akan mendapat plakat dan piagam penghargaan sekolah pendampingan program sekolah penggerak literasi. Itu untuk hadiah dan penghargaan nasional bagi kepala sekolah dan tim literasi sekolah dan peserta program sekolah literasi nasional. Selanjutnya, ya, ini selanjutnya Bapak Ibu semua, penghargaan sekolah tingkat literasi digital ya, hampir sama dengan literasi sebelumnya, akan ada juara nasional mendapatkan piala, dana pembinaan, dan juga dana pengembangan dan 10 nominalnya. Kemudian di literasi sains juga sama, mendapatkan juara nasional dan juga 10 nominal. Jadi Bapak Ibu semua, jadi ketika berkesempatan untuk mendaftar di Nyalanisya terkait program Sekolah Literasi Nasional ini, maka ketika Bapak Ibu memberikan karya yang paling terbaik dengan siswanya, maka ketika lolos dan menjadi 10 nominal, Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa penghargaan dan juga hadiah. Selanjutnya, ini literasi budaya. Jadi peningkatan budaya, juara nasional ada piala, piagam, uang pembinaan Rp2 juta, kemudian pengembangan senilai Rp3 juta, dan sekolah percontohan literasi budaya. Kemudian juga ada penghargaan sekolah aktif literasi finansial tingkat nasional, yaitu anugerah bagi pengembangan proyek literasi finansial sekolah terbaik
di tingkat nasional. Jadi terbaik, jadi ada beberapa yang mengikuti sekolah terkait program SLN, dinilai proyek-proyeknya, dampaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian akan mendapatkan yang terbaik juara nasional, yaitu piala, ditambah piagam, ditambah uang pembinaan senilai 2 juta rupiah, ditambah dana pengembangan senilai 3 juta rupiah, ditambah sekolah percontohan literasi nasional, dan tentunya ada 10 nominal paket penghargaan dan piagam penghargaan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Selanjutnya, ya ini Sekolah Aktif Literasi Nasional, hadiah dan penghargaan Sekolah Aktif Literasi Nasional. Juara 1 tingkat nasional mendapatkan piala nasional, piagam penghargaan nasional, Sekolah Percontohan Literasi Nasional, bantuan program pengembangan literasi sekolah senilai 50 juta rupiah. Luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian juara 2 tingkat nasional, piala nasional, piagam penghargaan nasional, Sekolah Percontohan Literasi Nasional, bantuan program pengembangan literasi sekolah senilai 30 juta rupiah. Kalau juara 3 yaitu pengembangan literasi sekolah senilai 20 juta rupiah. Dan 50 nominasi, plakat penghargaan, dan piagam. Nah, selanjutnya piagam penghargaan nasional. Selanjutnya, nah ini siswa penulis tingkat sekolah. Itu ketika di tingkat sekolah, itu akan mendapatkan juara 1 tingkat sekolah, itu duta literasi sekolah, disematkan, kemudian piagam penghargaan, plus mewakili sekolah. Juara 2 tingkat sekolah, duta literasi sekolah, piagam, dan juga di tingkat sekolah, juara 3 duta literasi sekolah, piagam penghargaan, dan juga mewakili sekolah di tingkat nasional. Siswa penulis tingkat nasional, juara 1 mendapat piala nasional, piagam penghargaan, dan uang pembinaan senilai 1.500.000 rupiah, beasiswa pengembangan diri senilai 3 juta rupiah, dan duta literasi nasional. Juara 2 tingkat nasional, piala nasional, uang pembinaan 1 juta rupiah, beasiswa pengembangan diri 2 juta rupiah, dan juara 3 yaitu piala nasional, penghargaan, dan beasiswa pengembangan diri, dan finalis duta literasi. Status karya terbaik akan dibukukan, gitu Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk guru dan kepala sekolah tingkat nasional, guru juga dinilai di sini, dikompetisikan, di mana juara 1 juga mendapatkan hadiah, ada piala nasional, piagam penghargaan, beasiswa pengembangan diri, dan juga duta literasi nasional. Dan status karya terbaik guru tingkat nasional mendapat piagam penghargaan, masuk dalam buku antologi terbaik tingkat nasional. Selanjutnya, website literasi ya, tadi ada literasi digital ya Bapak Ibu semua, bahwasannya di literasi digital sendiri, itu ketika Bapak Ibu semua mengupload atau mengunggah karya-karyanya di situ dan terbaik dengan karyanya, sering aktif, ngepost, kemudian juga sering memberikan beberapa inspirasi bagi sekolah lainnya, maka juara 1 di tingkat nasional akan mendapat piagam, piala dan uang pembinaan, dan duta literasi digital, piala piagam uang pembinaan, dan finalis duta literasi digital, dan piala piagam penghargaan, pengembangan diri, dan duta literasi digital, dan 10 nominal plakat penghargaan ditambah piagam penghargaan nasional. Selanjutnya, nah ini fasilitas yang didapatkan ketika sekolah-sekolah mendaftar di SLN sendiri, itu diundang di Festival Literasi Nasional untuk penganugerahan juara. Ada sambutan dari Menko Bidang Pembangunan, Damansyo dan Kebudayaan, Ketua Panitia FLN, Direktur Utama Nyalanesia, ada seminar nasional dari Mendikbudristek, sastrawan nasional, tokoh sosiopreneur, kepala sekolah pemenang GSMB Nasional 2022, dan Sarasian Akademi Litera. Nah, kurang lebih seperti ini rangkaian acaranya ketika FLN ya. Tahun ini kemarin di bulan April, Nyalanesia juga menyelenggarakan FLN 2024. Dan tahun depan juga akan diselenggarakan FLN di tahun 2025. Untuk penganugerahannya ada beberapa, ada juara sekolah aktif literasi, kepenulisan, guru, siswa, duta literasi digital, dan juga penghargaan lainnya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semua, bahwasannya kami tekankan bahwasannya program SLN ini yaitu program yang dilaksanakan selama 1 tahun, yang mana untuk timeline-nya seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu semua mendaftar di antara bulan 22 Mei sampai 16 Juni, itu nanti Bapak Ibu akan sesuai dengan prosesnya, kemudian kita akan bertemu kembali tentang SLN itu di tanggal 22 Agustus. Di bulan Agustus ada BIMTEK, yang mana nanti akan diberikan buku panduan terkait teknisnya seperti apa, penjelasannya lebih lanjut seperti apa, dan kemudian di RES ini ada 5 September, 4 November, ada pelaksanaan program literasi baca tulis, pelatihan BJBL. Kemudian untuk 3 Desember 2024, 1 Februari itu pelaksanaan program literasi numerasi, pelatihan BJBL, pelaksanaan program literasi digital. 26 Oktober sampai 25 Desember 2024,
Untuk pelaksanaan program literasi sains pelatihan BCBL 25 Desember 2024 sampai 23 Februari 2025. Pelaksanaan program literasi finansial dan pelatihan PJBL 28 Januari sampai 29 Maret 2025. Pelaksanaan program literasi budaya pelatihan PJBL 11 Januari 2025 sampai 12 Maret 2025. Kemudian ketika sudah akan dikirimkan buku yang hasil karya literasi baca tulis setelah 3 bulan setelah naskah terverifikasi. Jadi setelah naskah terverifikasi, 3 bulan setelahnya akan dikirimkan fasilitas yang ada beberapanya tadi, plakat, kemudian juga buku-bukunya. Sesuai dengan paket yang dipilih Bapak Ibu semua, kemudian penjurian tingkat nasional, di antara 1 Februari sampai 1 April, dan puncak acara Festival Literasi Nasional. Selanjutnya. Nah, ini pilihan paket program SLN ya, pilih sesuai tahapan dan kebutuhan sekolah Anda. Jadi Bapak Ibu semua, jadi menyesuaikan kebutuhan dari sekolahnya. Misal sekolahnya mau dimulai paket dasar terlebih dahulu tidak apa-apa. Itu dengan paket dasar yang mana paketnya ini berlaku 1 tahun ya. Jadi 2.500.000 ini berlaku 1 tahun per sekolah, yang mana maksimum diikut sertakan 300 siswa. Yang mana fasilitasnya ada beberapa, ada paket fasilitas kepala sekolah, tim literasi sekolah, kuota penerbitan 5 judul, kuota cetak buku 2000 lembar, website literasi standar, program literasi baca tulis, numerasi, dan digital. Kemudian ketika paket lengkap akan mendapatkan semuanya, dan websitenya juga premium, dan penambahan kuota cetak buku yaitu 15 lembar dan penerbitan 10 judul. Terlebih ketika Bapak Ibu semua ingin langsung mencoba paket optimal, maka maksimum peserta 1.500, yang mana websitenya juga premium, kemudian kuota cetak buku 100 lembar, dan kuota pelatihannya 24 judul. Tentunya dengan beberapa programnya bisa diikuti semua dari 6 program literasi. Itu Bapak Ibu semua untuk pilihan paket dari program Sekolah Literasi Nasional. Jadi kita masih membuka kesempatan hingga 16 Juni sesuai dengan timeline-nya. Nanti ketika bulan Juni, kemudian Bapak Ibu semua bisa menunggu di bulan Agustus, kita akan ada bimbingan teknis program, yang mana nanti akan disampaikan secara rinci dan jelas bagaimana program berlangsung. Itu Bapak Ibu semua. Selanjutnya. Nah, spesial bagi peserta webinar. Jadi, saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa antusias dari Bapak Ibu semua dari sore tadi sampai mau menjelang maghrib, bahkan sampai maghrib, masih setia di webinar ini. Jadi, spesial hadiah bagi peserta webinar Transformasi Sekolah Bapak Ibu sekarang juga dapatkan bonus voucher cakap ya, sampai dengan 7 juta bagi sekolah. Jadi, ketika Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu juga akan mendapatkan voucher cakap, yaitu bagi sekolah senilai hampir sampai dengan 7 juta bagi sekolah. Selanjutnya, nah 4 langkah mudah caranya seperti apa? Oh ya Mas, saya tertarik dengan program SLN, tadi juga disampaikan dengan Pak Arief, kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang program SLN, maka untuk caranya ada 4 langkah mudah. Yang pertama, Bapak Ibu semua ketika sudah berkoordinasi dengan guru terkait maupun Pak Kepala Sekolah, yang pertama, Bapak Ibu semua bisa mengunjungi, bisa silaturahmi ke website kami, yaitu website resmi kami, yaitu lalu klik tombol daftar dan selesaikan formulir. Kemudian websitenya www.sekolahliterasinasional.id. Kemudian kedua, Bapak Ibu semua akan dihubungi konsultan program untuk mendapatkan edukasi program. Nanti ketika masih ada yang belum jelas, ada yang masih perlu ditanyakan tentang bagaimana mekanismenya, sampai nanti pelaporannya nanti bisa langsung ditanyakan ke konsultan program. Sama yang ketiga yaitu terima dan pelajari MOU serta invoice. Jadi ketika sudah oke, Bapak Ibu bisa mereview. Misalnya ada poin-poin atau klausul di kontraknya ataupun di MOU-nya yang kurang atau perlu ditambahkan, nanti bisa konsultasi di konsultan program kami. Kemudian yang terakhir, sekolah sudah membayar, mendaftar, maka resmi menjadi mitra program dan siap didampingi selama 1 tahun dan difasilitasi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua terkait program Sekolah Literasi Nasional. Selanjutnya, nah, ini ketentuan program peserta merupakan sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya. Jadi dipastikan Bapak Ibu yang ingin mendaftar yaitu jenjangnya yaitu ada 3, yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, MA atau SMK. Dan sederajat yang digajikan secara terpadu oleh masing-masing sekolah. Bisa guru koordinator yang mendaftar atau tim literasi sekolah. Sekolah menunjuk ketua tim literasi sekolah. Salah satu guru untuk menjadi guru koordinator untuk mendaftarkan sekolah yang akan mendapat pendampingan program. Jadi program ini berjalan 1 tahun. Jadi nanti ada ketuanya yang akan mengkoordinir dan mengkoordinasikan dengan Nyalanesia terkait teknis programnya. Kemudian sekolah bebas menentukan paket program. Jadi ada 3 paket, yang mana paketnya itu akan berlangsung selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun Bapak Ibu mendapat hak didampingi oleh tim Nyalanesia terkait proyek-proyek yang berdampak.
Kemudian fasilitas program akan dikirimkan sesuai dengan tahapan, sesuai timeline tadi, ketika fasilitasnya ketika 3 bulan naskah terverifikasi oke. Kemudian setiap fasilitas program akan disosialisasikan ke sekolah melalui guru koordinator. Jadi guru koordinator ini menjadi jembatan penghubung antara Nyala Indonesia dengan juga sekolah, akan mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatannya. Dan terakhir, seluruh fasilitas program yang diberikan adalah hak sekolah, sehingga sekolah bebas menentukan untuk mengklaim fasilitasnya seluruhnya atau sebagian sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu untuk ketentuan programnya, Bapak Ibu semua. Selanjutnya, pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran pada link bit.ly/daftar SLN 2024 ya. Semisal kurang jelas, kurang paham, Bapak Ibu semua bisa langsung menonton kembali tayangan ini yang ada di YouTube, nanti akan diunggah oleh tim Nyala Indonesia. Dan batas pendaftarannya kami mengingatkan dan kami mengajak, mari kita sama-sama bergandeng tangan Bapak Ibu semua untuk mendaftar program selama 1 tahun senilai paket yang tadi sudah kami sampaikan. Dari sampai dengan 16 Juni 2024 kami masih membuka kesempatan, dan pelaksanaan program dimulai dari 22 Agustus sampai dengan 29 Maret 2025. Biaya pendaftaran dapat dibayarkan dengan cara transfer langsung ke PT Nyala Masyarakat Indonesia atau melalui platform SIPLAH, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah, resmi dari Kemendikbud RI untuk pembiayaan dari dana BOLS. Seluruh hadiah dan penghargaan nasional akan diberikan pada saat puncak acara Festival Literasi Nasional dan sekolah akan mendapatkan undangan. Pendaftaran dan pertanyaan semisal kurang jelas bisa menghubungi Kak Naila. Kemudian informasi seputar program SLN dapat diakses di www.literasinasional.id. Jadi ketika Bapak kurang jelas, masih pengen kepo, pengen penasaran banget tentang program SLN, bisa silaturahmi dan main-main ke website kami, yaitu www.sekolahliterasinasional.id. Sebenarnya sudah selesai. Selanjutnya, Mas. Nah, ini beberapa galeri kegiatan ya, Bapak Ibu semua. Di sini ada siswa yang menyampaikan tentang deklamasi puisi, kemudian ada beberapa yang sudah sampai fasilitasnya, penghargaan, penganugerahan, dan juga Nyala Talk, Nyala Kreatif ya. Ini beberapa foto dokumentasi yang pernah kami lakukan, aktivitas tentang peningkatan rapor pendidikan dan juga peningkatan literasi. Selanjutnya, ini terbitan ya, hasil dari literasi baca tulis tadi. Itu ada beberapa karya buku, galeri karya. Ada inovasi pembelajaran siswa dan guru, program literasi digital berupa website ya. Kemudian video karya siswa dan guru, buku antologi karya siswa dan guru. Selanjutnya, nah ini liputan media, jadi beberapa yang sudah terakses dengan beberapa media, ada Kompas, Republika, dan Solo Post, dan beberapa yang sudah diunggah dan ada di media sosial terkait adanya aktivitas literasi yang dilakukan oleh Nyala Indonesia. Selanjutnya, nah ini sudah selesai program Sekolah Literasi Nasional Transformasi Sekolah Literasi untuk Pendidikan Berkemerdekaan. Ya, kami ada di Surakarta. Oke, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Safa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Fajar atas pengetahuannya mengenai program Sekolah Literasi Nasional. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website yang sudah saya cantumkan melalui kolom komentar atau bertanya melalui konsultan program kami, yaitu Mbak Naila di 085 1562 42588. Mungkin itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang ingin untuk mendaftar dan bergabung bersama Sekolah Literasi Nasional, kami masih membuka pendaftaran untuk gelombang keempat ini sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 dan akan dilaksanakan BIMTEK-nya pada Agustus 2024 juga. Baik, kepada sekolah Bapak Ibu yang berminat juga, khusus untuk webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas berupa voucher cakap sebesar 7 juta rupiah yang bisa Bapak Ibu klaim setelah mendaftar ke Sekolah Literasi Nasional. Baik, mungkin karena waktu yang sudah berakhir, waktu yang cukup singkat untuk kita bertemu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya sampai mungkin harus terlewat azan sholat.
Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya. Semoga kita bisa bertemu nantinya pada program Sekolah Literasi Nasional dan bisa saling bertukar ide dan juga bertukar hal-hal baik bersama Nyalanesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Nyalanesia berikutnya. Oke, sampai jumpa kembali.